Jokowi diultimatum oleh pihak Roy Suryo jika tidak minta maaf 3 kali 24 jam. Menarik untuk kita bahas. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai Jokowi akan dilaporkan oleh pihak Roy Suryo, oleh pengacara Roy Suryo kalau tidak minta maaf 3 kali 24 jam. Berarti kan 3 hari teman ya. Selama 3 hari, kalau Jokowi tidak minta maaf akan dilaporkan ke polisi. Karena sebagai warga masyarakat tentunya ada persamaan di mata hukum. Equality before the law. Kenapa dilaporkan? Karena Jokowi dianggap melakukan pembohongan publik, di mana kemarin dalam wawancara teman ya, mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademik. Yang sebelumnya teman-teman, Jokowi mengatakan bolak-balik ke Pak Kasmujo sehingga skripsinya selesai. Jadi artinya Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Tapi kali ini Jokowi tidak bisa mengelak karena Pak Kasmujo ini ketika ditanya oleh Rismond Sianipar bahwa beliau bukan pembimbing skripsi, juga bukan pembimbing akademik dari Joko Widodo. Coba kita lihat cuplikan yang satu ini. Itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak menjawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia bisa mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemudian menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya, dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya, dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen, gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada, ya gitu. Jadi 2 orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912 karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro Sapar Mulut Bato Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya, itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada, kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, pada itu bulan yang sangat krusial, tidak ada. Dan kata petugas perpustakaan itu dibawa atau dalam kurung diambil atau disita belum dikembalikan oleh petugas yang waktu itu datang, petugas kepolisian. Ini kan pelanggaran. Apakah KR itu barang bukti kejahatan? Apakah kemudian masyarakat Jogja itu mau kemudian dirugikan karena harusnya bisa membaca KR? Nggak ada. Dan kami juga temukan KR edisi setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 1979, terbaca bulannya itu adalah Pasa, bukan puasa, ya gitu. Berikutnya kalau kita lihat KR selalu Pasa. Kalau ada edisi misalnya tahun pertama, tahun tertentu yang kemudian mungkin ada puasa, lah perlu ditanyakan ke KR, mungkin nggak KR mencetak puasa itu, ya gitu. Jadi sekali lagi clear, itu informasi-informasi terupdate yang dilakukan oleh teman-teman Bang Rismond, Sentana TV dan lain-lain yang ada di Jogja. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Roy Suryo. Jadi 3 kali 24 jam jika Jokowi tidak minta maaf atas pernyataannya bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, maka akan dilaporkan ke polisi. Dan saya pikir itu sah teman-teman ya, kalau Roy Suryo melaporkan. Kenapa begitu? Karena Roy Suryo juga dilaporkan oleh Jokowi karena dianggap melakukan fitnah dan berita bohong. Jadi artinya
Sekarang gantian teman, bagaimana kalau Roy Suryo melaporkan Jokowi atas berita bohong yang disampaikan oleh Joko Widodo? Jadi biar impas teman, imbang. Jadi sana melaporkan, sini melaporkan, bagaimana pihak kepolisian memprosesnya. Jadi diproses atau tidak diproses bukan urusan pelapor, tapi urusan pihak kepolisian yang menerima laporan dari warga negara. Karena setiap warga negara beserta kedudukan itu sama di mata hukum. Yang kedua teman, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo juga cukup jelas mengenai KR, Koran Kedaulatan Rakyat, di mana koran itu adalah koran lokal yang ada di Yogyakarta, yang ini masih memegang adat bahasa Jawa di sana. Seperti puasa itu di sana di KR itu ditulis pasa. Jadi pada waktu pengumuman Sipenmaru penerimaan mahasiswa baru di UGM itu dimuat di KR, Kedaulatan Rakyat. Tapi anehnya teman, menurut Roy Suryo, koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal di mana Sipenmaru itu dimuat, nah itu tidak ada di perpustakaan di Yogyakarta. Kenapa kok dibawa petugas atau dibawa ke UGM? Padahal ini adalah krusial yang bisa dijadikan alat bukti. Pada waktu Jokowi itu sebenarnya diterima atau tidak Sipenmaru di tahun 1980 masuk di UGM. Jadi diterima atau tidak Jokowi itu juga bisa menjadi bukti kalau koran KR itu di sana ada nama Jokowi. Artinya nama Jokowi asli, bukan rekayasa, jadi asli. Tapi kalau yang disampaikan kemarin teman, bahwa Kedaulatan Rakyat itu ditulis puasa, jelas itu salah. Yang benar adalah pasa. Dan ini akan menjadi masalah jika koran Kedaulatan Rakyat itu yang disampaikan kemarin itu tulisannya puasa, padahal yang benar pasa. Pasa itu adalah puasa teman. Dan inilah yang menjadi masalah teman, kalau barang bukti yang disampaikan itu adalah barang bukti yang tidak sah. Nah, balik lagi kepada Jokowi teman. Jadi Jokowi itu dilaporkan 3 kali 24 jam jika tidak minta maaf atas pernyataannya. Karena kemarin memang benar teman, Rismon berkunjung ke rumah Pak Kasmujo dan sulit memang bertemu dengan Pak Kasmujo karena Pak Kasmujo tidak menerima tamu teman ya, karena semua urusan itu silahkan ke kampus ya. Tapi Pak Rismon ini dengan lihainya bisa bertemu walaupun sebentar. Ketika Pak Kasmujo membuka pintu, ketemu di situ, langsung ditanyakan masalah dosen bimbing skripsi dan akademik. Pak Kasmujo itu ditanya apakah benar dosen bimbing skripsi, bukan. Apakah benar dosen pembimbing akademik, juga bukan. Jadi inilah teman yang menjadi alasan kenapa pihak Roy Suryo akan melaporkan Jokowi 3 kali 24 jam. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video pada waktu Rismon bertanya kepada Pak Kasmujo. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi. Nah, itu teman yang disampaikan Pak Kasmujo. Jadi cukup jelas bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Jokowi dituntut supaya minta maaf atas pernyataan yang menyebut bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Dan kalau Pak Jokowi tidak minta maaf, tentu akan dilaporkan oleh pihak Roy Suryo dan teman-teman. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.